Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana Rizky Fadilah dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Wali Songo, Semarang. Halo teman-teman, apa sih yang kalian tahu tentang moderasi beragama? Nah, kalau ngomongin moderasi beragama, para ulama dan sarjana muslim lainnya biasanya mengacu pada surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu 'alan nas ilal akhiril ayah. Pada ayat tersebut, setidaknya terdapat 3 hal yang penting untuk digarisbawahi. Yang pertama adalah umatan yang menjadi objek. Di ayat ini, kita akan mengetahui bahwa objek agamanya sudah moderat, tetapi yang menjadi permasalahan yaitu umatnya yang belum tentu menjadi moderat. Karena seperti yang kita tahu, bahwa umat Islam terkadang tidak menjalankan Islamnya dengan baik, atau bahkan umat Islam perilakunya bertentangan dengan ajaran Islam. Maka dari itu, pada ayat ini, yang ditujukan untuk menjadi moderat adalah umatnya, bukan agamanya. Kemudian yang kedua, Allah memakai kata ja'ala dalam ayat ini. Arti ja'ala adalah menjadikan, berbeda dengan kholaqo yang berarti menciptakan. Maksud kholaqo adalah Allah menciptakan sesuatu secara langsung jadi. Tetapi kalau ja'ala, harus ada upaya dari kita, manusia, untuk menjadikan sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai potensi yang teraktualisasikan. Oleh karena itu, moderasi menjadi potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui agama Islam. Nah, hal tersebut harus diaktualisasikan oleh kita dengan menjalankan moderasi beragama sesuai dengan kaidah-kaidah Islam yang ada di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Kemudian yang ketiga adalah kata wasaton, yang artinya moderat. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai wasit, karena seorang wasit harus moderat. Nah, membicarakan tentang moderat, itu merupakan salah satu arti dari tidak berlebih-lebihan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai sesuatu yang sifatnya berlebihan, dalam beragama maupun dalam beribadah. Nabi Muhammad SAW juga pernah menasihati salah seorang sahabatnya, yaitu Abdullah bin Amr. Ia melakukan puasa, tetapi ia tidak berbuka pada saat malam. Dan ia juga sholat malam, tetapi tanpa tidur. Karena itu, beliau dinasihati oleh Nabi, janganlah kamu memaksakan dirimu secara berlebihan dalam beribadah. Jadi, secukupnya saja. Namun, Abdullah bin Amr ini tidak mendengarkan nasihat Nabi. Alhasil, pada masa tuanya, beliau pun terkena keletihan yang parah. Nah, kenapa sih berlebihan dalam beragama itu tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlebihan dalam beragama merupakan ciri dari orang kafir. Dalam surat Al-Maidah ayat 77, Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum ghairul haqq, yang artinya, janganlah kamu berlebihan dalam agamamu, di luar ketentuan yang sudah dibenarkan oleh Allah. Jadi, berlebihan dalam agama itu merupakan ciri dari orang kafir. Maka dari itu, umat Islam diminta untuk moderat dalam beragama dan dalam beribadah, serta dalam berkehidupan sehari-hari. Poin inti dari pembahasan kali ini yaitu, janganlah berlebihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.